Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti pembukaan kegiatan pendidikan dasar ke-10 Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Yang terhormat Bapak Dr. Ika Sumantri, SPT MSI MSc IPU, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Yang kami hormati Ibu Hajah Nina Budiwati, SPMSI, selaku Pembina Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Yang kami hormati Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lilis Mariati, SHLLM, selaku Kepala Bidang Kelembagaan KUMKM. Yang kami hormati Ketua Pengawas Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Yang kami hormati Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Pendidikan Dasar ke-10 Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dan peserta pendidikan dasar ke-10 Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat yang berbahagia. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars ULM, dan Mars Koperasi. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara terakhir, doa dan penutup. Memasuki acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars ULM, dan Mars Koperasi. Kepada seluruh hadirin, diharap acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars ULM, dan Mars Koperasi. Kepada seluruh hadirin, diharapkan untuk duduk siap.
Acara ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Pelaksana Pendidikan Dasar ke-10 Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat kepada Saudara Ahmad Yogi Al-Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita begitu banyaknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana yang berbahagia ini. Kemudian, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Ika Sumantri, SPT, MSI, MSc, IPO. Yang saya hormati Pembina Kopma Paperta OLM, Ibu Hajah Nina Budiwati, SP MSI. Yang saya hormati Ketua Pengawas Kopma Paperta OLM, Saudara Rahmat Hidayat. Yang saya hormati Ketua Umum Kopma Paperta OLM, Saudara Rio Luziano Eprian, beserta kakak-kakak pengurus dan alumni Kopma Paperta OLM. Dan yang saya banggakan seluruh peserta pendidikan dasar ke-10 Kopma Paperta OLM. Selamat datang di acara Diksar ke-10 Kopma Paperta OLM dengan tema mencetak kader dinamis, kreatif, dan inovatif serta menjunjung tinggi nilai-nilai perkoperasian untuk menemukan kader-kader baru dari Kopma Paperta OLM. Terima kasih kepada kakak-kakak pengurus dan teman-teman panitia yang telah membantu mensukseskan acara Diksar ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, saya selaku Ketua Pelaksana memohon maaf atas kesalahan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Kopma? Tes. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan kedua dari Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat kepada Saudara Rio Luziano Eprian, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya
kita dapat ikut dalam kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Ika Sumantri, SPT, MSI, MSC, IPU, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang terhormat Ibu Hajah Nina Budiwati, SP, MSI, selaku Pembina Kopma Peperta ULM. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru ataupun yang mewakili. Yang terhormat Ketua Pengawas Kopma Peperta ULM, Saudara Rahmat Hidayat. Dan tak lupa juga kawan-kawan, rekan-rekan, anggota, pengurus, beserta magang Kopma Peperta ULM yang saya cintai. Diksar ataupun pendidikan dasar Kopma Paperta ULM yang ke-10 merupakan rangkaian dari kegiatan kaderisasi di Kopma Peperta ULM. Ini merupakan kegiatan yang sudah berlangsung sampai 10 tahun. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dari Kopma Peperta ULM, di mana anggota baru ataupun kawan-kawan mahasiswa baru yang ikut bergabung di keluarga besar Kopma Peperta ULM diberikan sebuah ilmu, diberikan sebuah pendidikan dasar perihal tentang perkoperasian. Dan khususnya kawan-kawan anggota baru akan diperkenalkan apa itu Kopma Peperta ULM. Lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Jadi saya harap di sini kawan-kawan anggota baru bisa menyerap ilmu ataupun informasi ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan tentang perkoperasian dan khususnya tentang koperasi mahasiswa Fakultas Pertanian ULM. Mungkin tak banyak juga yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Kopma Peperta ULM. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Kopma? Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan ketiga dari Pembina Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat kepada Ibu Hajah Nina Budiwati, SPMSI, kami persilahkan. Kepada Ibu Hajah Nina Budiwati, SPMSI, kami persilahkan.
Maka kita lanjutkan. Dikarenakan ada kendala dari Ibu Nina, maka acara akan kita lanjutkan. Sambutan terakhir dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus membuka secara resmi kegiatan pendidikan dasar ke-10 Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat kepada Bapak Dr. Ika Sumantri, SPT MSI MSc IPU, kami persilahkan. Terima kasih, Saudari MC. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu dengan kondisi sehat ya, dengan kondisi baik semuanya. Dan saya senang, bangga bisa melihat calon-calon anggota baru Kopma Paperta ULM. Yang kedua, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena acara pendidikan dasar koperasi yang ke-10 bisa berjalan sesuai dengan rencana. Semoga acara ini nantinya ya bisa menjadi wadah selain untuk membentuk anggota baru atau membentuk generasi baru penerus dari pengurus Kopma saat ini, juga bisa menjadi tempat berkegiatan bagi mahasiswa Fakultas Pertanian ULM. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang ya, yang kami hormati Ibu Lilis ya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Banjarbaru. Mohon maaf terlupa. Yang saya hormati tentunya juga Ketua Koperasi dan segenap pengurus serta panitia pendidikan dasar pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Nina Budiwati. Mohon maaf saya belum ada melihat Ibu Nina, tapi mudah-mudahan beliau ada bersama dengan kita ya pada pagi hari ini. Dan tentunya seluruh peserta Diksar Kopma yang saya banggakan. Ya, saya lanjutkan. Jadi tadi saya terlewat ya mengucapkan selamat datang kepada Ibu dari Dinas Koperasi. Saya lanjutkan. Jadi harapan saya Koperasi Paperta ULM nantinya bisa semakin berkembang ya, semakin tumbuh menjadi sebuah koperasi yang tangguh, karena pada kondisi saat ini kita menyadari beberapa bentuk usaha memang mengalami berbagai permasalahan ya, terutama karena semakin sulitnya untuk bisa menjangkau para konsumennya misalnya. Karena itu dalam pendidikan dasar ini saya berharap nanti menghasilkan kader-kader penerus Kopma Paperta yang kreatif ya dan inovatif, menemukan solusi bagaimana koperasi kita bisa berkembang dan bisa hidup dengan baik ya, menjadi tempat teman-teman mahasiswa berkegiatan, tetapi juga menjadi tempat kita semua belajar untuk berwirausaha, khususnya dalam bentuk badan usaha sebuah koperasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak harapan saya, tapi sekali lagi pesan saya adalah kepada Rio dan kawan-kawan untuk nantinya bagaimana menghidupkan lagi koperasi kita, ya, menghidupkan lagi koperasi kita dalam kondisi pandemi saat ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Diksar ke-10 Kopma Paperta ULM secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Pak Ika. Sambutan terakhir dari Pembina Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat kepada Ibu Hajah Nina Budiwati, SPMSI, kami persilahkan.
Kepada Ibu Nina, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Acara akan kita lanjutkan. Ibu Nina berpesan meminta maaf karena tidak dapat berhadir karena kendala jaringan. Dan Ibu Nina menyampaikan pesan untuk kita semua agar tetap semangat. Dan salam untuk Pak Ika dan semua peserta. Memasuki acara terakhir, yaitu doa dan penutup. Doa akan dipimpin oleh Saudara Denny Untoro. Kepada Saudara Denny Untoro, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar.
Bagi yang muslim akan saya pimpin, bagi yang lainnya silakan menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di tempat ini kami hendak menyelenggarakan acara pendidikan dasar ke-10 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para perjuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka semua ini dalam rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama. Kepada hadirin dimohon untuk menyalakan kamera. Saya akan beri aba-aba. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, Devi Oktavia Mulawijaya. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Nama beliau, Devi Oktavia Mulawijaya. Beliau lahir di Angkinang 8 Oktober 2001, berdomisili di Martapura, Kalimantan Selatan. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 2007 sampai 2013 di SDN 002 Nunukan, pada tahun 2013 sampai 2016 di SMPN 1 Penajam Pasir Utara, pada tahun 2016 sampai 2019 di SMAN 1 Penajam Pasir Utara, pada tahun 2019 sampai sekarang di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Pengalaman dari moderator yaitu pada tahun 2017, anggota Mading SMAN 1 Penajam Pasir Utara, pada tahun 2020 sampai sekarang magang di usaha Kopma Faperta ULM. Adapun penghargaan yang diraih pada tahun 2018, juara 1 OSK Ekonomi Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan kita dapat menghubungi beliau
melalui kontak yang tertera, baik melalui nomor telepon maupun sosial media beliau. Untuk itu selanjutnya acara saya serahkan kepada Devi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di room Zoom? Apakah kalian semua sehat? Semoga kalian semua sehat ya. Dan saya berharap kalian bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi perkenalkan sekali lagi, perkenalkan saya Devi Oktavia Mulawijaya, selaku moderator 1 yang akan memimpin jalannya sesi materi dan diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya ruang dan waktu untuk memandu dan melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang koperasi. Tetapi sebelum masuk kepada penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri pertama kita pada hari ini. Beliau bernama Rain Hafi Maulana Yudhistira AMD. Beliau lahir di Banjarmasin 19 Agustus 1984. Alamat beliau di Jalan Ahmad Yani, kilometer 32, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru. Adapun riwayat pendidikan terakhir beliau yaitu D3 Manajemen Informatika, STIMIK Akakom, Yogyakarta. Instansi beliau yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Statusnya yaitu ASN dengan riwayat jabatan Seksi Pembinaan Koperasi pada tahun 2010 sampai dengan 2017. Dan Seksi Penyuluhan, Pendaftaran, dan Hukum pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Adapun materi yang akan disampaikan beliau pada hari ini yaitu Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian, Kelembagaan Koperasi, Pengawasan Koperasi, dan Administrasi Keuangan Koperasi. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Rain Hafi dari Dinas Koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Pak. Untuk Pak Rain Hafi, apakah Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Insyaallah siap. Oke, baiklah. Akan tetapi mohon izin sebelumnya, Pak. Izin memberitahukan bahwa waktu untuk penyampaian materi itu selama 30 menit dan untuk para peserta diharapkan menyimak dengan baik, boleh menyiapkan pertanyaan karena di akhir materi kita akan adakan sesi diskusi. Terima kasih dan untuk Pak Rain Hafi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin supaya bisa dikenal, izinkan saya membuka masker sebentar. Ya. Nanti setelah itu saya akan menggunakan masker kembali. Ya, jadi inilah bentuk muka dari Renafi Maulana Yudhistira AMD. Ya, jadi kalau nanti ketemu, ya silakan disapa. Ya, tadi kalau misalnya saya pakai masker, kalau ketemu di jalan bingung, ya, udah terlihat ya. Jadi yang namanya Renafi wujudnya ada. Baik, izinkan saya untuk menutup kembali masker. Ini udah 2 menit ya. Kayak gini aja udah 2 menit ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji, segala kemuliaan hanya milik Allah. Kita hanya manusia biasa. Sudah sepatut dan selayaknya kita untuk senantiasa bersyukur atas segala rahmat, karunia, nikmat, hidayah, dan rezeki yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam sebuah momen acara pendidikan dasar perkoperasian ke-10 Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pertama-tama izinkan saya baik atas nama pribadi maupun atas nama kedinasan untuk menyampaikan ucapan selamat atas terlaksananya Diksar ke-10 ini, dan saya tahu persis Diksar ini adalah kegiatan rutin tahunan Kopma Fakultas Universitas Lambung Mangkurat. Ini angkatan-angkatan yang tua masih ada nggak ya? Angkatan yang tua-tua masih ada nggak ya? Nggak ada lagi. Ini angkatan berapa ini? Yang paling tua angkatan berapa? Tahunnya? Ya, mungkin masih ada yang ingat saya ya. Sama ya. Nah, saya ingat nih wajah-wajahnya. Walaupun pakai masker, ingatan saya masih kuat. Saya tahu persis ini adalah kegiatan rutin tahunan dan rasa-rasanya setiap tahun ya, nggak pernah terputus ya. Kenapa saya ingat? Setiap tahun saya terus yang jadi narasumbernya. Ya, saksi hidup, bahkan dulu ketika koperasi sedang dalam masa-masa yang membuat sedih gitu ya, tapi kemudian bangkit, ya saya mengiringi itu. Alhamdulillah hari ini Diksar yang ke-10. Karena itu mari kita beri apresiasi untuk kita semua. Silahkan, kalau mau tepuk tangan silahkan, dan berbanggalah adik-adik mahasiswa semua karena sudah menjadi bagian dari koperasi yang sampai saat ini masih menjadi satu-satunya koperasi mahasiswa yang terdaftar di pemerintah di Kota Banjarbaru. Satu-satunya masih. Dan masih eksis. Masih bertahan dan masih taat dengan aturan. Karena RAT yang menjadi kewajiban koperasi setiap tahun selalu dilaksanakan rutin setiap tahun dan tepat waktu. Jadi sekali lagi berbanggalah menjadi bagian dari Kopma Baperta ULM. Slide saya ada ya? Sudah ditampilkan ya slide saya? Ini peserta yang lain ada di tempat masing-masing ya? Oke. Ya, izinkan saya menyapa dulu buat adik-adik anggota Kopma ULM yang ada di tempat masing-masing. Sedang apapun dan dimanapun kalian, mudah-mudahan untuk senantiasa
bersyukur, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sebelum saya masuk ke materi, ya mungkin ada pertanyaan yang mestinya harus kita kemukakan di awal ketika kita menyebut koperasi. Mengapa saya harus menjadi bagian dari koperasi? Itu pertanyaan yang harus kita kemukakan ke diri kita dulu. Kenapa saya harus menjadi anggota koperasi? Kenapa harus ada koperasi di Fakultas Pertanian ULM? Pertanyaan kan begitu, yang mendasar. Kalau ditanya koperasi, apa sih koperasi itu? Oh, koperasi itu adalah tempat meminjam uang, Pak. Ada yang berpikir begitu? Ya, karena katanya koperasi kalau nggak bisa meminjamkan uang, berarti bukan koperasi. Berarti koperasi disamakan dengan bank. Tidak salah juga. Tapi belum sepenuhnya. Ada yang menyebut koperasi itu adalah toko kecil. Toko kecil. Tempat kita belanja kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin yang punya pengalaman dulu di sekolah, koperasi itu adalah kantin, Pak. Koperasi itu adalah toko yang ada di lingkungan sekolah tempat kita belanja ATK dan segala macam, fotokopi. Ada yang menyebut koperasi itu ya semacam arisan, perkumpulan uang. Kalau yang lebih berpengalaman menyebutnya, oh iya, koperasi itu ada di kantor-kantor yang manfaatnya adalah pegawai-pegawai di kantor itu bisa meminjam uang. Pegawai di kantor itu bisa belanja di toko-toko yang ada di lingkungan kantor itu. Ya nggak salah juga. Ya memang seperti itu juga koperasi. Tapi itu hanya sebagian kecil apa yang didefinisikan yang disebut dengan koperasi. Kalau kita ingin mengembangkan koperasi, bagaimana kita mengembangkan koperasi? Tentu kita harus paham apa itu koperasi. Harus paham dulu. Koperasi adalah sebuah bentuk usaha, boleh juga disebut sebagai pilihan jenis usaha. Tapi kalau kita kembali ke historisnya, di tahun 1844, dalam sejarah koperasi disebutkan koperasi yang ada pertama kali di dunia, yang lahir di Inggris. Ya, jadi konsep koperasi ini lahirnya di negara Inggris, di satu daerah yang namanya Rochdale. Di sana ada beberapa pekerja, sekitar 20-30 pekerja, yang awalnya adalah ingin bukan untuk membentuk sebuah usaha atau toko koperasi, yang sebenarnya tujuan awal mereka adalah mendeklarasikan kesetaraan manusia. Nah, ini menarik lagi nih. Loh, Pak, kok jadi kesetaraan manusia? Yang kita tahu kan koperasi tadi tempat minjam, tempat belanja, Pak. Kok bisa ada kesetaraan manusia? Nah, itulah. Kalau kita hanya berpikirnya koperasi adalah sebuah bentuk usaha, jenis usaha, pemikiran kita, gambaran kita tentang koperasi, ya seperti itu. Simpelnya, mudahnya kita memahami ya seperti itu. Nanti akhir tahun ada RAT, ada SHU, ya, yang dibagikan kepada anggotanya sesuai kontribusi masing-masing. Tapi makna dari koperasi sebenarnya adalah kalau kita melihat historisnya di awal tadi, mereka yang 30 orang pekerja mendirikan koperasi, tujuan utamanya adalah untuk mendeklarasikan kesetaraan manusia. Ini luar biasa. Nggak bicara ekonomi dulu, nggak bicara bisnis dulu, nggak bicara keuntungan dulu. Tapi bagaimana di koperasi, manusia disetarakan. Ini yang menariknya koperasi. Jadi kalau saat ini koperasi berlomba-lomba mencari keuntungan tanpa tanda kutip mendeklarasikan kesetaraan manusia, sebenarnya sudah lepas dari historis awalnya.
Kenapa dikatakan kesetaraan manusia? Koperasi adalah sebuah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha yang lainnya. Dengan BUMN, kita berbeda. Dengan swasta, kita berbeda. Letak utama perbedaan koperasi dengan pelaku usaha lain yang ada di Republik ini, bahkan di dunia, adalah manusia yang ada di dalam koperasi itu dijunjung tinggi kesetaraannya. Jadi kalau adik-adik sekarang adalah anggota Kopma Peperta ULM, maka harus diyakinkan bahwa semua sama di koperasi. Nggak ada senior, nggak ada junior di koperasi. Anda mau 1 tahun, Anda mau 5 tahun menjadi anggota koperasi, Anda disetarakan di dalam koperasi ini. Maksudnya apa? Hak dan kewajiban Anda semua sama. Nggak ada, saya lebih senior, berarti saya punya kewajiban lebih sedikit, hak saya lebih besar. Tidak ada. Di koperasi setara, manusia disetarakan. Semua yang ada di koperasi diputuskan bersama-sama. Tidak boleh diputuskan oleh orang per orang. Mohon maaf, bahkan seorang pembina seperti kami, seperti dosen, dekan, secara substansi koperasi tidak bisa melakukan intervensi. Koperasi tidak dijadikan sebagai objek oleh pihak-pihak tertentu. Koperasi sebagai subjek, sebagai alat kita yang katanya menurut Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Inilah kesetaraan yang kita inginkan, yang harusnya ada di koperasi. Kenapa saya ingin membuka ini di awal? Supaya adik-adik paham bahwa kita membentuk koperasi bukan karena ingin kepentingan pribadi. Karena di koperasi secara demokratis. Adik-adik tahu, Amerika Serikat yang katanya negara paling kapitalis di dunia, betul? Dan kita menganut sistem demokratis ekonomi, tapi kenyataannya terbalik. Kita koperasi yang mengelola listrik di sebuah negara bagian di Amerika Serikat yang dimiliki oleh masyarakat sebagai anggotanya. Bayangkan, listriknya dikelola oleh sebuah perusahaan yang disebut koperasi, yang anggotanya adalah seperti kalian-kalian ini. Yang mengendalikan koperasinya adalah orang-orang seperti kalian ini, masyarakat umum. Ada rumah sakit di Amerika Serikat yang dikelola oleh koperasi, yang dimiliki oleh masyarakat. Itu negara yang katanya paling kapitalis di dunia. Faktanya, kita nggak ada koperasi yang seperti itu. Sampai saat ini. Sejauh yang saya ketahui. Kita mengaku sebagai negara demokratis ekonomi. Tapi koperasi ya dianggap sebagai hiburan semata. Bagaimana koperasi bisa maju berkembang kalau pola pikir kita seperti itu? Jadi yang pertama harus kita rubah adalah mindset, pemikiran kita terhadap koperasi. Jangan diartikan koperasi, yang penting saya belanja lah di koperasi. Yang penting saya bayar simpanan di koperasi, selesai tugas saya. Toh nanti kalau selesai saya pendidikan di sini, ya saya bekerja sendiri kok. Tapi harusnya mindset itu akan terbawa terus ketika kalian selesai mengenyam pendidikan. Seperti apa contohnya? Kembangkan koperasi-koperasi. Saat ini pun, kalau kalian ini mengembangkan koperasi secara mandiri, bisa. Tapi alangkah baiknya kita punya sebuah koperasi yang namanya Kopma Peperta ULM. Ini yang kita kembangkan. Dimulai dengan pemahaman yang benar tentang koperasi. Oke, bisa masuk ke slide selanjutnya. Ini pembuka saya. Mudah-mudahan tidak memakan waktu. Karena slide saya tidak banyak ya. Gak banyak. Ngapain saya bikin banyak-banyak kalau substansinya tidak tersampaikan. Lebih baik saya bikin sedikit, tapi kalian paham. Kalian duduk di sini,
sebagai bagian dari Kopma, bagian dari koperasi secara umum. Untuk apa? Jangan dianggap koperasi yang sekedar bagian kecil dalam kehidupan kita. Saya dulu awal juga begitu. Saya seorang sarjana komputer ditempatkan di dinas yang menangani koperasi. Buta sama sekali. Tapi 1 tahun saya merasa berdampak. Sangat berdampak. Saya membayangkan 200 juta sekian penduduk kita, sebagian saja menjadi bagian dari koperasi, akan kita nikmati hasil ekonomi yang kita rasakan ini. Oke, kita mulai dengan definisi. Mudah-mudahan kebaca ya, kalau saya sih nggak kebaca. Cuma insya Allah saya hafal aja. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi. Ya. Yang melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan. Sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Sebagai bagian dari ekonomi nasional. Kurang lebih seperti itu pemahaman koperasi. Ini definisi. Dihafal pun bisa. Tapi maknanya belum tentu kita bisa memahami. Ini hanya definisi. Koperasi ada badan usaha. Iya. Apa maksudnya, Pak? Dia harus punya usaha. Harus punya usaha. Kalau enggak, Pak, udah bikin yayasan saja. Jadi koperasi harus punya usaha. Tapi pemahaman yang saya katakan di depan tadi, koperasi tidak sekedar kita memilih usaha. Membentuk usaha. Bukan hanya itu. Yang beranggotakan orang. Orangnya ada. Orang ini siapa? Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 mengatakan minimal koperasi didirikan oleh 9 orang. Dulu 20. Ingat ya, dulu kan 20. Sekarang 9. Untuk mempermudah kaum milenial seperti kalian, kalau ini belum milenial ya, masih generasi Z ya. Milenial itu sekitar di atas 30 ya. Tidak sampai 70 itu bukan milenial lagi. Ya. Kalau kalian masih generasi Z menuju ke milenial, memudahkan generasi Z milenial untuk membentuk sebuah usaha. Makanya dipermudah dengan 9 orang. Jangan kaget, sekarang banyak koperasi-koperasi anak muda yang inovatif, yang kreatif. Membentuk koperasi yang bisnisnya adalah inovasi. Banyak koperasi perfilman sekarang yang diisi oleh sinias-sinias muda. Banyak startup yang dibentuk dalam wadah koperasi yang dimiliki para inovator-inovator di Republik ini. Pertanyaan, apakah kalian, anak-anak muda, masih ingin menjadi penonton? Jawabannya harusnya tidak. Karena anak muda identik dengan yang namanya inovasi, kreativitas. Makanya tema kita apa? Temanya apa? Ayo. Ini yang bikin tema kalian sendiri loh. Apa temanya? Menciptakan yang kreatif, inovatif. Tapi yang saya bangganya dan saya berterima kasih, kalian tidak hanya memikirkan inovasi dan kreativitas. Kalian menambahkan yang saya pikir ini sebuah tanggung jawab sebagai bagian dari koperasi. Yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Kenapa saya katakan kalian bertanggung jawab? Banyak koperasi yang besar di luar sana, tapi abai terhadap jati dirinya sebagai sebuah koperasi. Pengambilan keputusan tidak lagi melalui sistem demokratis. Di koperasi banyak yang mengambil keputusan secara sepihak. Anggotanya hanya sebagai konsumen. Di koperasi, kalau kita bicara atas nama kesetaraan manusia, harusnya mereka juga menjadi bagian dalam pengambilan keputusan.
yang melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip koperasi. Oke, next. Oke, ini kenapa saya ingin sampaikan dulu di awal. Ini menarik ya. Adik-adik harus diketahui 2030 sampai 2040 kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Jumlah penduduk usia produktif di negara kita, usia produktif itu antara di atas 15 tahun, di bawah 64 tahun. Kalau di bawah 15 tahun, bukan, ya, bukan usia produktif. Di atas 64 disebutkan bukan usia produktif. Antara 15 sampai 64 tahun disebut usia produktif. Yang di tahun 2030 sampai 2040 nanti diperkirakan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia bahwa akan terjadi bonus demografi akan mencapai 64% dari jumlah penduduk kita. Sekitar diperkirakan 297 juta di tahun 2030 sampai 2040. Ini menarik adik-adik. Ya. Jadi kaum-kaum milenial, generasi Z nanti akan menguasai populasi yang ada di negara kita. Satu sisi ini menjadi masalah, satu sisi ini menjadi tantangan. Saya tidak bicara masalahnya, justru ini menjadi tantangan bagi kita supaya artinya apa? Artinya akan banyak kreativitas, akan banyak produktivitas, inovasi-inovasi yang akan muncul. Dan harapannya koperasi menjadi bagian dari itu. Itulah kenapa sekarang pemerintah sedang menggelorakan sebuah program yang namanya koperasi modern. Secara bertahap setiap tahun kita akan memunculkan koperasi-koperasi modern. Yang tujuannya apa? Semakin meningkatkan, menumbuhkan koperasi-koperasi yang berkualitas di Indonesia. Yang kedua, semakin aktif turut serta dalam pembangunan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pada akhirnya kita ingin anggota masyarakat sejahtera. Koperasi modern tidak diartikan hanya dari sisi teknologi. Oh, koperasi modern berarti Pak, dia harus melek teknologi. Iya, betul. Tapi yang paling penting dari koperasi modern ini yang harus dipahami adalah sebuah pemikiran yang jauh ke depan. Kita jangan melihat ke belakang. Perlu sebagai pembanding pengalaman. Tapi tujuan kita ada di depan. Coba di slide selanjutnya. Di situ bisa disimak. Kesimpulan dari koperasi modern ini ada 7 ya kriteria koperasi modern. Salah satunya digitalisasi. Tapi kesimpulannya adalah koperasi terlibat secara aktif dalam setiap sisi pergerakan yang ada di Indonesia. Terutama kegiatan ekonomi. Bagaimana hulu ke hilirnya sebuah usaha, faktor-faktor bisnis ini bisa dikendalikan oleh koperasi. Minimal koperasi bisa terlibat di dalamnya. Jadi tidak lagi berpangku tangan. Pak, koperasi Pak nggak jalan produksi ini kami Pak. Karena bahan bakunya kami tergantung. Kalau kita sudah berpikiran visi misi ke depan, kita harusnya tidak tergantung lagi. Tapi kita yang menciptakan. Bicara dari sisi ekonomi, PDB koperasi masih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Di negara lain sudah bicara 50% ke atas, bahkan 60-70%. Di kita, produk domestik bruto kita, partisipasi ke PDB nasional oleh PDB koperasi, sampai sekarang masih kecil. Walaupun ada peningkatan. 2 tahun yang lalu
berkisar di angka 3,29. Sudah meningkat sekarang di angka 6,40% sekian. Meningkat, tapi masih kecil. Masih banyak PR kita. Begitu juga dengan UMKM. Walaupun besar, ya. Nah, harapannya kolaborasi antara pelaku usaha UMKM dengan koperasi ke depannya semakin diperkuat. Didukung, fondasi dasarnya adalah digitalisasi. Adik-adik nggak sadar, apa yang adik-adik lakukan sekarang udah masuk ke dalam digitalisasi. Rapat anggota, pertemuan, pendidikan pelatihan, kita sudah menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ke depannya, Kopma Paperta ULM menjadi bagian dari 100 koperasi modern yang ada di Indonesia. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan itu dapat terwujud. Kuncinya adalah visi misi ke depan. Dan visi misi bukan visi misi pribadi, tapi keseluruhan. Itu kalau kita bicara konsep koperasi modern. Tapi dimulai sekali lagi dengan pemahaman yang benar tentang koperasi. Pemahaman yang benar tentang koperasi. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya untuk membahas itu. Di awal kita tadi mengatakan koperasi adalah sebuah badan usaha yang bla 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 yang mengedepankan prinsip-prinsip koperasi. Inilah yang membedakan kita dengan pelaku usaha lain. Pelaku usaha lainnya fokus kepada bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Coba perusahaan BUMN mana ada yang mau rugi? Walaupun kenyataan banyak yang rugi. Garuda Indonesia. Dan yang lain. Orientasinya adalah keuntungan. Profit oriented. Koperasi bagaimana Pak? Apakah koperasi mau rugi? Siapa pelaku usaha di dunia ini yang mau rugi? Nggak ada. Karena kita badan usaha, tentu kita ingin mendapatkan keuntungan. Tapi di koperasi yang membedakan dengan pelaku usaha lainnya adalah kita tidak semata-mata mengejar keuntungan. Ada nilai-nilai sosial, ada kesetaraan manusia yang harus kita capai di dalam koperasi. Di koperasi ada prinsip yang namanya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Di dunia ini koperasi manapun menganut sistem yang pertama kali adalah open membership. Keterbukaan untuk menerima anggota. Ya, contoh misalkan kalau kita bikin koperasi usahanya toko, ada orang belanja, harusnya tawarkan. Anda hanya mau jadi pembeli atau menjadi pemilik toko ini. Ini harusnya kalau yang jadi kasir ini harus dibekali. Kalau kita ingin terbuka. Ada yang belanja belum jadi anggota. Anda ingin tetap hanya menjadi pembeli atau Anda menjadi pemilik koperasi juga. Tapi tentu saja pertanyaan seperti itu kita sudah harus mempunyai jawaban yang baik. Apa keuntungan saya menjadi anggota koperasi kan gitu? Apakah hanya untuk memenuhi unsur pendidikan atau banyak ketidaknyamanannya? Satu kelas misalkan semua sudah jadi anggota, cuman satu yang belum. Nggak enak, nggak jadi, udahlah jadi anggota koperasi. Karena kesadaran kita bahwa kita ingin menjadi pemilik dari usaha koperasi itu. Kopma punya toko, Waserda. Ada yang belanja, tawarkan. Anda hanya ingin jadi pembeli atau pemilik? Apa keuntungan saya menjadi pemilik? Pertanyaan orang begitu, jawab. Apa benefit yang akan dia dapatkan dengan menjadi anggota koperasi? Harusnya begitu, apalagi ini terbuka. Jumlah mahasiswa banyak. Tapi apakah semua menjadi anggota koperasi? Harusnya ini menjadi keinginan kita bersama. Semakin banyak anggota, semakin bagus.
untuk koperasi. Prinsip yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Keputusan apapun di koperasi itu berdasarkan keputusan bersama, bukan keputusan perseorangan. Karena kita ingin menghargai kedudukan manusia. Di koperasi nggak ada yang namanya modal saya lebih besar, berarti saya punya hak yang lebih besar dibandingkan yang lain. Tidak ada di koperasi seperti itu. Wujudnya adalah rapat anggota tahunan. RAT setiap tahun. Itu momen bagaimana kita menyuarakan aspirasi kita. Yang ketiga, ada yang namanya pembagian SHU. Nah, di koperasi ada benefit, ada keuntungan. Yang setiap tahun kita bagikan kepada anggota kita dalam bentuk sisa hasil usaha. Ya. Kemudian ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Sekali lagi, koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan. Kemudian ada kemandirian. Koperasi tidak boleh bergantung kepada pihak lain. Dia harusnya bergantung kepada anggotanya sendiri. Pertanyaannya, apakah anggotanya peduli dengan koperasi? Yang terakhir, pendidikan perkoperasian. Yang adik-adik lakukan hari ini adalah wujud nyata yang namanya pendidikan perkoperasian. Selesai dari kegiatan ini, adik-adik paham, oh minimal adik-adik paham hak dan anggota kalian sebagai anggota. Jangan pernah hanya menuntut hak, tapi kewajiban kalian di koperasi tidak kalian jalankan. Pertanyaannya, apakah kalian sudah paham, minimal tahu hak dan kewajiban kalian? Ini menjadi tugas pengurus untuk memberikan pemahaman. Apa saja hak dan kewajiban anggota? Next. Kita bicara legalitas. Koperasi ada yang namanya badan hukum. Alhamdulillah Kopma, Parta ULM sudah berbadan hukum. Izin kelembagaan sudah punya. Izin usaha, ini yang harus dipenuhi lagi nanti. Sesuai dengan usaha kalian. Ini bicara legalitas. Karena berdasarkan undang-undang. Lanjut. Nah ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Silakan nanti dibaca saja. Tapi garis besarnya yang ingin saya berikan penekanan adalah di koperasi kesetaraan manusia adalah yang tertinggi. Itulah kenapa undang-undang mengatakan kekuasaan tertinggi di koperasi adalah rapat anggota. Ya. Kesimpulan dari perbedaan ini, banyak perbedaan-perbedaan koperasi dengan badan usaha. Intinya adalah bagaimana kesetaraan manusia itu diutamakan di koperasi. Bagaimana modalnya, bagaimana mencari keuntungannya, bagaimana pengambil keputusannya. Semua berdasarkan kepentingan bersama. Lanjut. Ini perangkat, ini yang harusnya sudah ada di koperasi kita, kalian. Ada pengurusnya? Ada ya? Pengawasnya? Ada. Rapat anggota? Ada. Harapan kita semua berjalan sesuai fungsi. Rapat anggota betul-betul dalam rangka mengambil keputusan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan orang per orang. Pengurus tugasnya adalah menjalankan mandat. Hei pengurus, kalian dipilih oleh kami rapat anggota untuk menjalankan pengelolaan koperasi. Pengawas mandatnya adalah, hei pengawas, kalian kami pilih sebagai pengawas untuk mengawasi apa yang dikerjakan oleh pengurus. Bukan kalian mengawasi pengurusnya. Kalau kalian mengawasi pengurusnya, konsepnya berarti kemana-mana pengurus kalian ikutin. Yang kalian awasi adalah bagaimana dia mengerjakannya. Sudah benar atau belum benar. Tapi kalau kalian mengatakan itu belum sesuai, maka berikan apa yang harusnya dilakukan supaya sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keputusan kalian di rapat anggota. Sesuai dengan aturan main kalian yang tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan khusus. Ini perangkat. Next. Masih ada?
Oke, slide-nya masih ada? Ya, modal pokok wajib ini yang sudah kalian jalankan. Intinya ada permodalan bisa berasal dari dalam, pokok wajib setiap bulan, bisa dari pihak luar. Tapi dengan prinsip kemandirian, harapan kami adalah kedepankan kewajiban dan kesadaran anggota untuk memenuhi permodalan untuk pengembangan usaha koperasi. Ada? Nah, ini jenis ya, jenis saja ini silakan dibaca. Intinya adalah, saya menggarisbawahi, usaha koperasi adalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Kalian Kopma, usahanya adalah jual beli mobil, usahanya batu bara, tentu tidak akan sinkron. Kepentingan anggota apa, itu yang kalian jadikan objek usaha. Ada lagi? Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Tolong nanti ini diperbanyak hak dan kewajiban sebagai anggota supaya seimbang. Ya. Saya pikir sudah ya. Ada lagi? Oke. Ini yang saat ini dapat saya sampaikan. Silakan apabila ada yang perlu kita diskusikan, ada yang perlu kita lakukan sesi tanya jawab, kami persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan, kesalahan, khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Pak Rain Hafi atas penyampaian materi yang begitu menarik dan juga menambah wawasan kita terhadap koperasi. Baiklah, kita memasuki sesi diskusi dengan waktu yaitu 10 menit. Kepada para peserta dipersilahkan bagi ingin bertanya bisa lewat kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Atau bisa juga dengan secara langsung dengan menuliskan nama di kolom chat dan nanti akan dipersilahkan oleh moderator. Jadi untuk sesi diskusi ini kita buka sekitar 3 pertanyaan. Jadi dipersilahkan kepada para peserta, dipersilahkan untuk bertanya. Ayo nih teman-teman. Oke. Untuk Andi Rahman Halim, dipersilahkan untuk bertanya. Silahkan buka kameranya dan buka mic-nya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, tadi kan ada disebutkan bahwa koperasi ini di akhir tahun akan ada RAT atau SHU, sisa hasil usaha, sesuai dengan usaha masing-masing anggota gitu. Untuk dibagikan itu kan SHU-nya, yang jadi pertanyaan saya itu tolak ukur, cara mengukur usaha masing-masing itu seperti apa tuh? Jadi pertanyaan saya seperti itu. Ini dapat dibagikannya mungkin ini lebih banyak, ya satu mungkin lebih sedikit gitu. Itu bagaimana cara mengukurnya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah bertanya. Dipersilahkan untuk Pak Rain Hafi untuk menjawabnya. Baik. Langsung saja saya jawab. Di dalam prinsip koperasi yang saya sampaikan tadi, di nomor 3, ada yang namanya pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding sesuai dengan partisipasi masing-masing anggota. Jadi pemahaman awalnya adalah yang dibagi adalah keuntungan. Keuntungan siapa? Bukan keuntungan masing-masing anggota. Karena yang berusaha adalah koperasi, tapi anggota bertransaksi di koperasi. Jadi yang pertama adalah yang dibagi adalah keuntungan koperasi atas transaksi dengan anggota. Keuntungan itu kemudian
diperhitungkan sekian persen untuk dikembalikan kepada anggota sesuai kontribusi, sesuai partisipasi, sesuai transaksi masing-masing anggota. Bahasa sederhananya adalah yang menyimpan lebih banyak di koperasi, baik itu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, di total semua per anggota, yang lebih banyak mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan koperasi tadi. Kemudian dari yang bertransaksi atau belanja di koperasi yang lebih banyak mendapatkan bagian SHO yang lebih besar dibandingkan yang belanja atau transaksinya sedikit. Jadi inilah makna adil, bukan berarti adil itu semua sama rata. Padahal ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil transaksinya. Jadi adil dan sebanding. Nah, ini kata-kata sebanding. Itu wajib dilakukan setiap tahun pada saat RAT. Kecuali koperasinya tidak mendapatkan keuntungan. Kalau tidak mendapat keuntungan, tidak ada yang perlu dibagi. Bahkan seharusnya rugi itu dibagi loh, ditanggung bersama. Nah, bicara untung dibagi sesuai dengan persentase yang sudah ditetapkan tertuang di dalam kesepakatan kalian di dalam rapat anggota. Jadi itu pembagian SAU ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Rain Hafi. Dan untuk Saudara Andi Rahman Halim, bagaimana? Apakah sudah? Kalau boleh sedikit lagi, boleh nggak ini? Oh, boleh, silahkan. Tadi kan ada disebutkan, wah saya lebih besar nih modalnya, saya harus dapat keuntungan lebih besar. Tidak seperti itu katanya, tapi berdasarkan ini sesuai harus adil gitu. Tadi itu maksudnya gimana itu tuh? Tadi kan katanya juga pas tadi dijelaskan ini barusan ini harus itu yang modalnya lebih besar, keuntungan lebih besar gitu. Ini maksudnya ini gimana ini nih? Berikan bukannya bertentangan jadinya ini. Terima kasih. Mungkin itu bisa dijelaskan lebih rinci lagi bagian situnya. Ya, jadi sekali lagi makna pembagian SAU dilakukan adil dan sebanding. Adil dan sebanding. Jadi tidak dipotong adilnya. Adil dan sebanding. Adil itu artinya apa? Kalau dia ada kontribusi di koperasi, dia punya hak untuk dapat. Tapi dapatnya yang berapa sesuai dengan partisipasi masing-masing. Ini saya contohkan supaya gampang. Si A, anggota si A, dia punya modal menyimpan di koperasi, semua simpanan pokok, wajib, simpanan yang lain-lain, atau tabungan, totalnya ada 1 juta. Si B menyimpannya 500.000. Menyimpannya. Makanya kalian perlu tahu berapa simpanan kalian di koperasi. Yang 1 juta dengan 500.000 harusnya berbeda. Ketika koperasi ada keuntungan katakanlah 10 juta. 10 juta, 20%-nya berarti 2 juta, itu yang dibagikan ke anggota sesuai simpanan masing-masing. Gimana?
Oke, saya kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Tapi masih bergema gitu, Pak. Ya, saya ulang ya. Mas ya. Tes. Halo, tes. Kedengaran ya? Kedengaran jelas sudah. Oke, saya ulang ya. Jadi yang dimaksud dengan pembagian SAU ini harus dipahami kata adil dan sebanding. Adil dan sebanding. Adil artinya setiap anggota punya hak untuk mendapatkan SHU yang besaran setiap SHU masing-masing anggota itu sesuai dengan kontribusinya di koperasi. Nggak adil dong kalau misalkan dia nggak ada kontribusi, lalu dia menuntut SHU. Sementara SHU itu adalah keuntungan koperasi. Jadi dia mendapatkan SHU apabila dia memiliki kontribusi. Namun sesuai dengan berapa angkanya kontribusinya dengan koperasi. Wajar dong, fair dong kalau dia memiliki simpanan yang lebih besar di koperasi, dia mendapatkan SHU yang lebih besar dibanding yang menyimpan sedikit. Yang menyimpan 10 juta dengan menyimpan 100.000, masa sama? Kan nggak boleh gitu. Adilnya bukan begitu. Adilnya itu adalah dia punya hak untuk mendapatkan SHU, tapi dapatnya berapa sesuai dia kontribusinya berapa di koperasi. Makanya yang saya katakan, ketika ada orang belanja di koperasi, tawarkan. Anda hanya ingin jadi pemilik, menjadi anggota, atau hanya akan menjadi pembeli saja. Kalau dia bukan anggota, hanya pembeli saja, berarti dia tidak punya hak untuk mendapatkan SHU. Itulah keuntungan yang harus kita tawarkan ke anggota. Bayangkan suatu saat, walau alam, siapa tahu, keuntungan kita 1M. Anggotanya misalkan ada 1.000. Banyak yang akan kita bagi kalau keuntungan kita besar. Makanya perbesar keuntungan koperasi dengan kontribusi anggotanya. Kalau kalian hanya fokus bagaimana menabung di koperasi, tapi tidak belanja, pertanyaannya barang nggak akan laku-laku. Kalau barang nggak laku, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan? Kalau tidak ada keuntungan, bagaimana SHU bisa dibagi? Kan siklusnya begitu. Kembali kepada hak dan kewajiban kalian, dikelola oleh pengurus, keuntungannya, ada perhitungannya, dikembalikan lagi ke kalian sebagai anggota. Jadi konsep SHU di koperasi seperti itu. Bukan adil 100 juta, anggota 100 semua dapat 1 juta. Padahal simpanannya berbeda, transaksinya berbeda. Ya, sudah bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Andi Rahman Halim, bagaimana? Apakah jawabannya sudah memenuhi pertanyaan dari saudara? Ya, sudah jelas sekali. Terima kasih. Baik. Baik, kita buka satu pertanyaan lagi untuk jadi dipersilahkan bagi penanya yang ingin bertanya. Terima kasih. Ayo nih teman-teman, jadi jangan ragu untuk bertanya karena jarang-jarang nih kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat begini gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang dibingungkan, jadi silahkan saja untuk ditanyakan.
Gimana nih para peserta? Mungkin kalau misalkan malu untuk bertanya secara langsung, kita lewat kolom chat. Dengan format nama _ pertanyaan.